Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisti Sabila dari kelas 2024C dengan NPM 242151111075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan model pembelajaran problem-based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab, serta menggunakan metode culturally responsive teaching atau biasa disebut CRT. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah implementasi model-model pembelajaran matematika inovatif yang diampu oleh Ibu Dr. Nani Rataningsih, Magister Pendidikan. Tapi sebelum mengimplementasikan, alangkah baiknya untuk membahas teorinya terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai model pembelajaran problem-based learning. Nah, jadi problem-based learning ini merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan dipandu oleh gurunya menggunakan masalah-masalah praktis sebagai konteks dalam pembelajaran dengan membantu siswa untuk secara aktif dan inovatif mendapatkan pengetahuan. Nah, ini dikutip dari Subiantoro tahun 2025. Untuk sintaksnya sendiri yaitu menurut Isroatun dan Rosmala dalam Dr. Adi Asmara dan Anisha Septiana tahun 2023, yang pertama yaitu menyajikan suatu masalah, yang kedua yaitu mendiskusikan masalah, yang ketiga menyelesaikan masalah di luar bimbingan guru, lalu yang keempat berbagi informasi, yang kelima menyajikan solusi, dan yang keenam yaitu merefleksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai metode diskusi dan tanya jawab. Nah, metode diskusi ini merupakan suatu cara untuk memotivasi siswa dalam menyampaikan pendapatnya dengan bahasa yang baik dan benar, serta menghargai pendapat orang lain. Dikutip dari Suryanita tahun 2018. Lalu selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab itu suatu teknik untuk memberikan motivasi kepada siswa supaya timbul keberaniannya untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru selama proses pembelajaran berlangsung. Ini juga dikutip dari Suryanita tahun 2018. Selanjutnya, mengenai pendekatan culturally responsive teaching. Nah, CRT atau yang bisa disebut CRT atau culturally responsive teaching ini merupakan pendekatan yang mengangkat suatu kebudayaan daerah, adat istiadat, kebiasaan dari sebuah komunitas atau community yang dilakukan secara turun-temurun, dan suatu pendekatan yang memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi keberagaman latar belakang, suku, atau budaya. Dikutip dari K 2019 dalam Meliasari et al. Tahun 2025. Nah, berikut ini merupakan sintaksnya yang sudah diselaraskan dari model pembelajarannya, metodenya, serta pendekatannya. Nah, jadi yang pertama yaitu menyajikan suatu masalah. Nah, di sini sudah menggunakan pendekatan CRT juga karena masalah yang disajikan di sini merupakan masalah yang berbasis budaya. Dan tanya jawabnya juga muncul di sini pada saat persepsi. Nah, dan untuk aktivitas gurunya yaitu menyajikan suatu masalah kontekstual berbasis budaya lokal dan memberikan pertanyaan pemantik pada tahap ini. Lalu selanjutnya aktivitas siswanya yaitu memperhatikan sajian masalah yang diberikan oleh guru, lalu siswanya menjawab pertanyaan pemantik yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, sintaks yang kedua yaitu mendiskusikan masalah. Nah, di sini juga itu muncul metode pembelajarannya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Lalu untuk aktivitas gurunya yaitu membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, guru di sini mengarahkan siswa dalam mendiskusikan masalah. Dan aktivitas siswanya yaitu melakukan diskusi dalam kelompok kecil. Setelah itu, siswa mengidentifikasi kebutuhan untuk proses pemecahan masalah. Lalu untuk sintaks yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah di luar bimbingan guru. Nah, di sini juga masih muncul metodenya yaitu diskusi dan tanya jawab. Itu berlangsung selama sintaks ini. Yang ketiga. Nah, untuk aktivitas gurunya yaitu mengamati siswa, menyelesaikan masalah dan mengontrol siswa. Untuk siswanya, pada tahap ini siswa diberikan kebebasan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sumber. Selanjutnya, sintaks yang keempat yaitu berbagi informasi.
Nah, di sini juga masih muncul metode diskusi dan tanya jawabnya. Nah, untuk aktivitas gurunya yaitu memperhatikan siswa dalam berbagi informasi di kelompok dan menjadi fasilitator bagi siswa. Lalu untuk aktivitas siswanya itu melakukan kegiatan berbagi informasi melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, siswa mengemukakan ide dalam proses pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah ini dilakukan oleh siswa dengan diskusi dengan teman sekelompoknya. Lalu sintaks yang kelima itu menyajikan solusi. Nah, ini juga masih ada metode diskusi dan tanya jawabnya ya, karena metode diskusi dan tanya jawabnya itu berlangsung selama pembelajaran berlangsung gitu. Nah, pada tahap yang kelima itu guru menjadi moderator bagi diskusi siswa dan mengarahkan siswa untuk penyajian solusi yang benar. Biasanya dengan presentasi hasil dari pemecahan masalahnya itu. Nah, terus untuk siswanya itu menulis proses pemecahan masalah hasil dari diskusi kelompok. Setelah itu mempresentasikan hasil diskusi tersebut kepada kelompok lain atau di depan kelas. Lalu yang keenam yaitu merefleksi. Nah, pada tahap refleksi ini, guru membimbing siswa dalam pengambilan keputusan. Nah, tahap refleksi ini merupakan tahap mereview seluruh proses pembelajaran yang telah dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah. Nah, siswa mengemukakan kembali materi pembelajaran dan merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini waktunya itu sekitar 10 menit. Nah, di pendahuluan ini ada 4 rangkaian. Yang pertama, orientasi. Nah, itu guru membuka pembelajaran dengan memberi salam, mengecek kehadiran, serta menyiapkan kondisi kelas agar siap untuk memulai pembelajaran. Lalu dilanjut dengan apresiasi. Nah, di sini guru mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari melalui pertanyaan pemantik. Lalu selanjutnya, motivasi. Nah, pada tahap ini, guru menyampaikan bahwa konsep SPLDV itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya untuk penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini sintaksnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang sudah diselaraskan antara modelnya, metodenya, serta pendekatannya. Lalu untuk kegiatan penutupnya, peserta didik bersama guru meninjau kembali pembelajaran yang telah dilakukan, dan guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya sebelum kegiatan pembelajarannya ditutup. Lalu selanjutnya, guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Lalu jika sudah, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Dan pembelajaran di hari itu pun selesai. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan teorinya. Akan dilanjutkan untuk mengimplementasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap dong. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai pembelajarannya lagi nih, kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, hadir? Adisti hadir? Oke. Karena sudah cek kehadirannya, kita langsung saja kali ya belajar. Gini, kalian pernah nggak kalau misalnya beli barang, kalian beli 2 barang nih, tapi kalian cuma tahu harga totalnya doang. Nah, kira-kira nih kalau misalnya kalian dikasih informasi tambahan, kalian bisa nggak tahu dari masing-masing harga barang yang kalian beli? Bisa nggak? Bisa nggak ya? Nah, jawabannya kita bakal tahu dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai SPLDV. Ada yang udah tahu apa itu SPLDV? Apa coba? Singkatan dari apa? Clue-nya itu singkatan.
Iya, bener banget. SPLDV itu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, omong-omong, jadi SPLDV ini berguna, sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama masalah ekonomi seperti yang ibu contohkan tadi ya. Terus jadi dari pembelajaran hari ini itu diharapkan kalian bisa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan cara substitusi atau metode substitusi. Oke, sip. Kita lanjut. Kalian kira-kira ada yang udah pernah lihat ini? Atau ada yang tahu ini apa? Iya, bener banget. Ini salah satu kerajinan tradisional dari Tasikmalaya. Dari sini ya, dari Tasikmalaya, yaitu kolom gelis. Betul sekali. Nah, kolom gelis ini tuh, atau kalian ada yang pernah pakai kolom gelis? Oh, banyak ya ternyata yang suka pakai kolom gelis karena cinta produk lokal dong ya, tentunya. Bagus, keren-keren. Cintai produk lokal. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu tayangan video mengenai kolom gelis ini. Oke? Selamat menonton. Tentang videonya, ada yang mau kasih tahu tentang apa sih video yang tadi kalian tonton? Ya, boleh. Oke, betul banget ya. Jadi video yang tadi kalian tonton itu memperlihatkan bahwa kolom gelis ini banyak jenis-jenisnya. Ada yang diukir, ada yang dilukis, terus diukir dan dilukisnya juga banyak banget macam-macam motifnya. Nah, jadi keren ya kolom gelis. Nah, terus sekarang ibu punya satu permasalahan. Permasalahannya katanya, nah ada seorang pengrajin kolom gelis yang memproduksi dua jenis kolom gelis, yaitu ada kolom ukir dan ada kolom lukis. Nah, katanya dalam sehari itu dia dapat memproduksi 20 pasang kolom gelis. Nah, diketahui juga nih bahwa keuntungan yang dia raih dari menjual satu kolom ukir itu adalah Rp15.000, sedangkan keuntungan yang didapat dari menjual satu kolom lukis adalah Rp10.000, dan total keuntungannya dalam sehari itu Rp250.000. Nah, dari permasalahan ini kalian itu akan diminta untuk mencari nih berapa jumlah dari masing-masing kolom lukis dan kolom ukir yang diproduksi oleh pengrajin tersebut. Nah, tentunya menyelesaikan permasalahan ini menggunakan apa? Menggunakan SPLDV metode substitusi. Nah, untuk panduannya itu ada di bahan ajar ini. Jadi kalian akan menyelesaikan permasalahan ini secara berkelompok. Nah, boleh sekarang bentuk dulu kelompoknya berempat. Jadi satu kelompok 4 orang. Biar gampang cara pembagian kelompoknya, kalian sama yang dekat-dekat aja. Jadi saling bangku depan, bangku belakang saling berhadapan aja gitu ya. Oke. Ini Ibu bagikan dulu bahan ajarnya. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan aja ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham dari bahan ajarnya. Oke, gimana sampai sini, ada yang mau ditanyain nggak? Ya, boleh. Oh iya, jadi itu yang diketahuinya apa tuh? Dari soal diketahui, iya betul. Terus abis itu ya diisi aja titiknya. Oke, betul banget tuh. Oke, sekarang udah selesai isi bahan ajarnya. Nah, oke, karena udah selesai berarti kalian udah ngerti nih ya cara-cara
cara-cara melakukan metode substitusi. Coba ada yang mau sebutin gimana caranya? Iya, boleh. Ya, betul. Sama yang lain sama? Sama ya. Oke. Nah, sekarang ini kalian lanjut isi LKPD-nya. Iya, boleh. Masih secara berkelompok ya. Oke, ini juga sama ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh angkat tangan aja. Ibu sambil keliling cek-cek kerjaan kalian. Oke, semangat. Nah, oke, karena sudah sudah selesai mengerjakan bahan ajar dan LKPD-nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi mengenai hasil pengerjaan bahan ajar sama LKPD-nya ya, dari beberapa kelompok yang akan maju. Sebenarnya ibu pengen semua kelompok maju, tapi dikarenakan waktunya tidak memungkinkan kalau semua kelompok maju, jadi gimana kalau kita panggil 3 kelompok aja? Setuju? Oke, setuju. Mungkin yang pertama, kelompok mana ya? Coba kelompok 5. Kelompoknya mana? Kelompok 5 boleh maju. Ya, bahan ajar. Oke, gimana nih jawaban dari kelompok 5? Benar? Langkah-langkahnya sesuai langkah-langkahnya? Sesuai ya. Jadi berapa kolom ukir yang diproduksi? Iya, dan kolom lukisnya berapa? Iya, betul. Oke, selanjutnya untuk bahas aktivitas 1 di LKPD. Kita pilih kelompok 1 deh. Iya, boleh maju ke depan. Nah, oke. Gimana nih, sama hasilnya? Langkah-langkahnya sama? Iya, sama. Oke, karena sama semua. Dan ya, jawabannya betul. Oke, jadi jawabannya segini ya. Oke, selanjutnya untuk aktivitas 2 kita pilih kelompok 3. Ya, boleh kelompok 3 maju. Oke, gimana ini hasilnya? Langkah-langkahnya sama? Oke, jadi langkah-langkahnya itu bener ya, kayak gini. Pertama, dimisalkan terlebih dahulu, terus disubstitusikan. Nah ya, hasilnya sama? Ya bener ya, hasilnya segini. Oke, karena sudah selesai untuk mempresentasikannya dan kalian juga udah ngerti ya, dilihat-lihat kalian juga sudah benar langkah-langkah untuk mengerjakan permasalahan dari SPLDV ini menggunakan metode substitusi. Dilihat sama ibu juga kalian udah betul langkah-langkah pengerjaannya dan hasilnya juga benar. Nah, jadi kesimpulannya nih, untuk metode substitusi, langkah yang pertama itu apa? Ya, kita misalkan jadi satu variabel ini apa gitu ya. Nah, terus setelah itu diapain? Betul, disubstitusikan. Nah, setelah kita dapat nih nilai dari satu variabel, kita substitusikan lagi ke salah satu persamaan yang awal. Nah, nanti setelah itu kita akan tahu nilai dari variabel yang selanjutnya. Nah, setelah itu kita udah tahu deh nilai dari masing-masing variabel berapa. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk mengerjakan metode substitusi dalam memecahkan SPLDV. Nah, oke, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyain lagi sebelum ditutup? Oke, karena tidak ada. Nah, supaya kalian lebih mahir dalam mengerjakan metode substitusi ini dalam menyelesaikan SPLDV, boleh kalian kerjakan latihannya di buku paket halaman 90. Nah, iya, nomor 1 dan 2 saja. Ya, minggu depan dikumpulkan ya. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jangan lupa ya untuk tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa materinya juga dibaca-baca kembali, dipelajari kembali, oke, supaya tidak lupa. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan. Assalamualaikum.